Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, channel Kes TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga sahabatku semua diberikan kesehatan, umur panjang, jaga terus kesehatan. Kali ini kita akan meliput tentang anggur-anggur yang genjah, varietas yang tahan terhadap penyakit. Salah satunya jenis Ninel. Inilah jenis Ninel yang saya tanam, yang saya grounding di 2 bulan yang lalu, dan saat ini sudah membentuk percabangan tersier yang kita bentuk dari tunas-tunas air. Di kondisi yang hujan seperti ini, coba kita liput. Di sini musim hujan yang berlarut-larut, kadang bertahan hingga sampai 1 harian, dengan varian yang tahan dan varietas yang tahan terhadap cuaca yang ekstrim, tahan terhadap penyakit. Salah satunya adalah jenis Ninel. Inilah Ninel, anggur varian yang genjah walaupun varian lawas. Untuk para pemula dan penghobi, varian ini sangatlah direkomended, artinya bisa kita kembangkan. Semoga untuk pemula lebih semangat dan bisa memilih varian-varian yang bisa kita budidayakan, kita tanam. Di sini kita tutup dengan plastik. Fungsi plastik ini adalah mencegah air hujan yang berlebihan agar nantinya perakaran tidak terganggu dengan air hujan yang berlebihan. Semoga bisa dikontrol, dan inilah cara mengatasi di musim hujan. Tutup dengan plastik seadanya. Di sana juga kita tanam jenis Jupiter, dan kita lakukan sama, kita tutup medianya. Ini kondisinya hujan di sini. Semoga varian-varian yang tahan ini cocok untuk pemula agar lebih semangat belajar dari hal-hal yang sesuai yang kita harapkan, sesuai kemampuan. Oke sahabatku, sebelum kita ulas tentang anggur Ninel yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih. Buat sahabat semua yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bagi video ini ke sahabat semua, ke teman-teman lainnya, agar bisa menjadi informasi yang membantu tentang pengangguran. Oke sahabatku, mari kita ulas dari awal. Fungsi dan media untuk membantu dalam pembentukan batang tersier, batang primer, sekunder, agar lebih cepat besar. Dengan batang yang besar, tentu hasil yang maksimal bisa kita dapatkan. Dan ada beberapa cara yang dari awal, yaitu media. Oke sahabatku, coba kita ulas kembali. Di musim hujan seperti ini, di cuaca yang tidak baik, anggur Ninel mampu bertahan jika dibandingkan dengan varietas lainnya. Bisa kita lihat walaupun diguyur hujan terus-menerus, namun daun Ninel bisa bertahan dan tidak mengalami kerusakan yang fatal. Oke sahabatku, ada yang bertanya tentang bagaimana media yang baik. Apakah media yang baik juga membantu dalam pembentukan dan pembesaran batang pohon itu sendiri? Tentulah itu sangat benar, dan itulah bahan utama. Pertama yang harus kita lakukan yaitu bibit yang kita tanam haruslah benar-benar sehat, berusia di 3 bulan. Ciri-ciri pohon itu siap di grounding, sudah mengeluarkan sulur. Dan cara kedua yaitu media tanam. Media tanam ini haruslah luas, artinya lubang untuk pertumbuhan itu harus kita lubang yang luas, minimal 1 meter kali 1 meter. Fungsi lubang yang luas adalah bisa kita buat penggemburan ataupun pemorosan, dan bahan-bahan organik, bahan-bahan yang kita buat untuk masa pertumbuhannya tentulah cukup banyak. Dengan bahan yang poros, pembentukan akar di dalam tanah itu sendiri sangatlah cepat, banyak. Efek dari akar yang banyak yaitu
bisa menyerap makanan nutrisi yang sangat cepat, banyak, menyuplai ke batang pohon itu sendiri. Dan efek dari itu juga tentunya pohon akan terpicu, membantu dalam proses pertumbuhannya. Batang menjadi besar, daun menjadi subur, dan tunas-tunas tetap aktif, terus tumbuh baik. Bahan-bahan yang untuk media yang biasa saya lakukan yaitu sekam bakar, kohe, pasir, dan tanah bakaran sampah yang sudah kita ayak, kita pisahkan dari bahan-bahan plastik yang tidak habis terbakar. Kita campur, kita beri dolomit, kita siram di medianya dengan bahan-bahan bantuan seperti M4 ataupun asam humat, agar lebih cepat memproses dalam penguraian tanah itu menjadi netral, siap kita tanam. Biasanya setelah itu saya lakukan dalam waktu 2 minggu sudah bisa kita tanam, kita grounding. Walaupun media yang kita buat gembur, poros, namun tidak mengandung unsur hara yang banyak, masih bisa kita lakukan dengan pemberian nutrisi, bantuan-bantuan nutrisi yang kita racik, yang kita berikan untuk tanaman itu sendiri. Dengan akar yang banyak, media yang gembur, tentu nutrisi yang kita berikan bisa terserap maksimal dan tersalur ke batang, daun, dan percabangan. Efek dari itu, batang yang membesar, daun yang sehat, tentu akan menghasilkan buah yang maksimal. Dengan nutrisi yang terserap ke pohon yang sangat banyak melalui akar, akan memicu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena media ataupun lubang tanam salah satu awal kesusahan kita menanam pohon itu sendiri, dan sudah saya buktikan, saya praktekkan, dan hasilnya sangat baik. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya tentang media dan tanaman anggur saya. Dalam waktu 3 bulan dan 4 bulan itu sudah benar-benar bisa dibuahkan. Karena fungsi di tanaman yaitu perakaran. Setelah itu bantuan untuk membesarkan batangan di batang primer yaitu axial break, di mana setiap batang-batang itu tumbuh tunas-tunas yang harus kita hentikan. Itu juga membantu dalam pemberhentian nutrisi yang efeknya kembali ke batang tunggal, batang awal, dan menyimpan nutrisi di titik-titik temu, dan akhirnya karena tidak bisa tersalurkan dengan cepat, batang-batang itu akan membesar karena menyimpan nutrisi yang sangat banyak. Jadi axial break ini juga membantu. Untuk jenis tambulan pot, ada yang juga bertanya, jangan kita menanam di tambulan pot yang kecil. Kenapa? Karena pot yang kecil tidak bisa menyimpan media yang sangat banyak. Jadi perakaran juga tidak banyak, nutrisi juga tidak banyak, tentu juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jika tanaman kita tanam di pot yang besar, media yang luas di ukuran 100 liter ataupun lebih, itu akan lebih bagus. Tentu di situ penyediaan makanan dari bahan-bahan organik yang poros yang kita siapkan bisa menopang selama pertumbuhannya sampai di masa-masa memasuki masa generatif. Dan tentunya efek dari media juga yang banyak, akar yang banyak juga menopang pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jika efek dari tanaman yang kita tanam di pot-pot kecil tentunya akan terganggu karena media itu sedikit dan berbahan media itu sangatlah tidak mencukupi untuk masa pertumbuhannya. Ninel adalah varian lawas, namun varian ini sangatlah genja, mudah berbuah, tahan terhadap cuaca yang tidak mendukung, dan buahnya juga terasa enak, berbuah lebat.
Tanaman ini sudah saya tanam 2 bulan, sudah membentuk batang-batang tersier. Mudah-mudahan kedepannya bisa vigor terus menerus walaupun diguyur hujan. Dan setelah ini jangan lupa dalam perawatan juga kita harus melakukan penyemprotan pestisida dan fungisida agar terhindar dari hama dan penyakit. Jadi untuk tiang penyangga buatlah seadanya, tidak harus mewah, pakai bambu ataupun kayu, yang penting dia kuat, seadanya. Yang penting tiang-tiang tadi mampu menyangga dan menopang pertumbuhan tanaman itu sampai besar, menahan buah dan tidak mudah roboh. Di kondisi hujan seperti ini, sahabatku semua, kita harus lebih ekstra memperhatikan tanaman kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tutuplah media-media yang sekiranya terbuka agar lebih tertutup dan bisa mengontrol air yang bisa merusak perakaran tanaman. Efek dari air hujan yang berlebihan juga bisa masam. Lakukan pengapuran jika keadaan pH kita rendah dan pH tanah itu benar-benar harus kita naikkan. Bantu dengan kapur dolomit ataupun kotoran hewan yang sudah kita fermentasi, kita taburkan. Ninel sangatlah tahan dan bisa kita lihat di situ Jupiter dan di situ anggur Brazil, anggur fresco, dan itu pohon apel, ada jambu kristal. Tanaman-tanaman ini bisa membuat kita yang waktunya terbuang sia-sia kita manfaatkan, menghilangkan stres dan kita manfaatkan. Semoga tanaman ini bisa menjadi inspirasi sahabatku semua. Tanamlah tanaman yang bervarian genjah, tahan terhadap penyakit, salah satunya ninel. Semoga video ini bermanfaat sahabatku. Jangan lupa tonton terus video ini dan ikuti video-video selanjutnya. Terus dukung. Terima kasih sahabatku semua. Semoga video ini benar-benar bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.